Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Biokimia 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Triutami, NIM 181303132. Nah, untuk soal nomor pertama yaitu pada degradasi asam lemak di koordinat tentukan tahap-tahap reaksi yang terjadi pada enzim yang terlibat. Yang kedua, jumlah asetil koenzim A yang terbentuk, jumlah ATP yang dihasilkan. Yang terakhir ada sistem pengendalian yang terjadi. Nah, pembahasannya yang pertama adalah yang A, tahap-tahap yang terjadi pada enzim yang terlibat yaitu ada tahapan dehidrogenasi C alfa dan C beta asetil koenzim A. Selanjutnya ada hidratasi asetil koenzim A tidak jenuh. Selanjutnya ada dehidrogenasi menghasilkan koasetil koenzim A. Yang terakhir ada pembelahan tiotilik. Yang untuk poin B, jumlah asetil koenzim A yang terbentuk dan jumlah ATP yang dihasilkan adalah N adalah jumlah double. Untuk DB itu jumlah double bond yang dihasilkan adalah NADH N per 2 min 1 kali 2,5. Untuk FADH 2 nya N per 2 min 1 min DB kali 1,5. Untuk asetil koenzim A nya N per 2 kali 10. Hasilnya yaitu untuk NADH yaitu 20 per 2 kurangi 1 kali 2,5 yaitu 22,5 ATP. Untuk FADH 2 nya 10 per 2 min 1 min 4 kali 1,5. Berarti ATP yang dihasilkan adalah 7,5 ATP. Untuk asetil koenzim A nya 20 per 2 kali 10 sama dengan 100 ATP. Untuk total yaitu 22,5 tambah 7,5 tambah 100. Jadi jumlah ATP nya yaitu 130. Untuk jumlah asetil koenzim A 10 dan jumlah ATP-nya 130. Untuk yang C, sistem pengendalian yang terjadi. Oksidasi dari asam lemak ini nama lainnya adalah oksidasi beta. Pengendalian jalur beta ini adalah kesediaan asam lemak. Sumber utama asam lemak bebas dan darah adalah pemecah simpanan triasil gliserol dalam jaringan adipose yang dikendalikan oleh kerja lipase. Pemecah dan sintesis asam lemak dikendalikan secara bersama sehingga dapat mencegah siklus yang tidak berguna. Selanjutnya nomor 2, jelaskan mekanisme tahap-tahap reaksi kolesterol pada tubuh manusia dan mengapa kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, pada metabolisme kolesterol ini memakan sesuatu yang berlemak dan lemak ini diserap oleh usus halus. Dalam usus halus ini yang diserap yakni dalam bentuk silomikron. Silomikron ini adalah salah satu bentuk dari kolesterol. Hal yang tersebut dinamakan oxogenesis pathway atau jalur oksogen. Silomikron ini dapat diubah menjadi FFA oleh lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase ini akan diubah menjadi FFA sehingga FFA ini akan dimasukkan ke dalam otot dan jaringan adipose. Tidak semua diubah menjadi FFA dan juga tidak diubah menjadi FFA tersebut dengan silomikron DMAT. Jadi silomikron DMAT ini merupakan silomikron yang kaya akan kolesterol esternya yang akan dibawa ke hati. Setelah masuk dalam hati, diterima oleh reseptor yang berupa LDLR. Dalam hati sendiri akan diproduksi FLDL. Apabila level kolesterol ini terlalu tinggi, maka akan menumpuk plak di arteri. Plak ini disebut juga plak kolesterol. Plak tersebut akan mempersempit arteri dan membasmi aliran darah sehingga meningkatkan resiko pembekuan darah. Hal ini menghalangi aliran darah ke jantung dan otak. Selanjutnya nomor 3, jelaskan metabolisme lipoprotein dalam kehidupan berdasarkan konten pada YouTube tersebut. Video yang dijelaskan itu mengenai metabolisme lipoprotein beserta biologisnya. Yang pertama itu kilomikron ini berkumpul di sel
mukosa usus dan membawa triasilgliserol, makanan, kolesterol, vitamin yang larut dalam lemak. Kilomikron ini masuk ke dalam pembuluh darah karena diserap oleh usus halus. Kilomikron ini juga akan melepas free fatty acid yang dikatalisis oleh enzim lipoprotein atau lipase. Selanjutnya, lipoprotein ini ditambahkan oleh harapan sulfat ke dinding kapiler sebagian besar jaringan, tetapi terutama jaringan adiposa dan otot rangka. Lipoprotein ini diaktifkan oleh partikel lipoprotein yang bersirkulasi menghidrolisis triasilgliserol yang tergantung dalam partikel ini. Selanjutnya, FLDL ini disekresikan langsung ke dalam darah oleh hati sebagai partikel FLDL yang baru lahir mengandung ApoB100. Selanjutnya, FDL ini sama dengan HDL atau IDL. FDL ini akan mengalami interaksi jadi IDL menjadikan C-acidgliserol ke HDL, memberikan kolesterol anti ke IDL. Selanjutnya akan menghasilkan LDL. Fungsi utama LDL adalah untuk menyediakan kolesterol ke jaringan kapiler. Yang terakhir ada LDL ini dianalogikan sebagai truk sampah. Truk sampah ini dijalankan dan dia membuang sampah di sepanjang jalan. Hal ini LDL akan membuang kolesterol di sepanjang pembuluh darah. Untuk HDL ada truk sampah yang lain, akan mengangkat sampah yang dibuang sembarangan mengembalikan lagi ke tempat yang sampah yang seharusnya. Hal ini LDL mengambil kembali kolesterol yang diarteri dari pembuluh darah lainnya bawa ke dalam hati. Selanjutnya, jelaskan dan gambarkan fungsi siklus urea. Pada siklus ini, katabolisme asam amino menghasilkan limbah amonia. Semua hewan membutuhkan cara untuk mengeluarkan produk ini. Kebanyakan organisme akuatik dan organisme amonotrolik mengeluarkan amonia tanpa mengubahnya. Organisme yang dapat mudah aman menghilangkan sebagai amonia menjadi zat yang kurang toksik seperti urea melalui siklus urea. Siklus urea sangat penting untuk organisme ini karena jika nitrogen dan amonia tidak dihilangkan dari organisme maka akan merugikan spesies termasuk burung dan paling serangga. Amonia diubah menjadi asam urat atau urat garam yang diekskresikan dalam bentuk padat. Selanjutnya, apa fungsi metabolisme asam nukleat yang meliputi degradasi asam nukleat, biosintesis purin dan primitif bagi kehidupan? Purin atau primitif adalah basa nitrogen yang membentuk dua jenis dasar nukleida dalam DNA dan RNA. Basa cincin nitrogen 2 karbon adenin guanin adalah purin, sedangkan basa cincin nitrogen 1 karbon adalah timin dan dioksin. Baik purin dan pirimidin ini memiliki fungsi yang sama, berfungsi sebagai energi sel yang penting memproduksi DNA dan RNA, protein pati, dan regulasi enzim. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rekayasa genetika? Rekayasa genetika ini menurut saya adalah suatu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan menghapus dan memasukkan sel DNA. Yang terakhir adalah jelaskan dan berikan contoh aplikasi rekayasa genetika terhadap kesehatan, pertanian, energi, proyek genom manusia. Pada rekayasa genetika terhadap kesehatan yaitu untuk produksi hormon tubuh, insulin, vaksin, antibiotika, enzim. Yang untuk rekayasa terhadap pertanian ada pemulihan tanaman, pemberantasan hama, penambatan nitrogen, dan mycorrhiza verticula. Rekayasa genetika terhadap energi ada biomas dan biofuel. Selanjutnya, rekayasa genetika terhadap proses proyek genom manusia yaitu ada CRISPR, Cas9, dan HPG. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.